Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Perkenalkan, saya adalah Tarmita Kusmadewi. Saya sebagai Ketua Jurusan di Jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang. Saya mengucapkan selamat datang buat kalian semua yang saat ini menjadi mahasiswa baru Jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang. Dengan kondisi seperti ini, tetap semangat, tetap produktif, tetap kreatif untuk menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Pada kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana sih jurusan kita. Ya, jurusan Arsitektur UIN Malang itu berdiri sejak tahun 2004 ya. Dan kami sudah mempunyai beberapa lulusan dan alhamdulillah jurusan ini tetap stabil dan alumninya itu bisa bekerja di berbagai macam bidang. Untuk itu saya akan lebih memperkenalkan lagi dengan kita bermain-main ke web Arsitektur UIN Malang. Tujuannya agar kalian nanti bisa secara mandiri, juga kalian bisa mempelajari dan mengenali bagaimana jurusan Arsitektur UIN Malang. Yuk, saya akan share screen ya. Oke, ini adalah web dari jurusan Arsitektur UIN Malang. Ya, kalian nanti bisa searching di sini. Kalian bisa searching, bisa cari di arsitektur.uinmalang uinmalang.ic.id. Nah ini ya di sini ya. Nanti kalian bisa klik di sini cari untuk kalian mengetahui web untuk jurusan kita. Nah di sini ada bisa diklik, ada home-nya ya, bisa kelihatan. Nah, di sini ada prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh kakak-kakak angkatan kalian sebelumnya, baik di bidang akademik dan non-akademik. Terus kemudian ini juga ada jurnal arsitektur ya, di mana kita ini adalah memperdalam di bidang arsitektur Islam, mengkhususkan di bidang arsitektur Islam. Ya, sejarah dari jurusan arsitektur sendiri itu ya disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Jadi kita ini dinaungi oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Dan di sini kita ada sejak tahun 2004, kemudian pada tahun 2016 kemarin kita mengajukan pembaruan akreditasi jurusan dan alhamdulillah kita mencapai poin B ya. Dengan akreditasinya B. Ini seperti ini adalah beberapa gambaran Bapak Ibu dosen kalian. Nanti di sini juga kalian bisa mengenali beliau-beliau secara dalam karena juga ada di profil ya. Kemudian apa sih visi dan misi dari jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang? Visi kita adalah bagaimana terwujudnya program studi arsitektur yang integratif dan memadukan sains dan Islam yang berorientasi internasional. Kemudian misi kita adalah mencetak sarjana teknik arsitektur yang berkarakteristik ulul albab, juga menghasilkan sains teknik arsitektur yang relevan dengan budaya yang tinggi. Sehingga nanti keinginan kami, para sarjana ini tidak hanya handal di bidangnya, tapi juga mampu mengayomi masyarakat dengan bidang keilmuan arsitektur Islam. Ini adalah struktur organisasinya. Di sini saya sendiri sebagai ketua jurusan, terus kemudian ada Bapak Aldrin Yusuf Firmansyah sebagai sekretaris jurusan, kemudian ada Ibu Lulu Masluha sebagai kepala laboratorium studi tugas akhir, kemudian ada Bapak Harida Samudro sebagai kepala laboratorium desain arsitektur Islam, kemudian ada Ibu Aisyah Nur Hadrian sebagai kepala laboratorium teknologi bangunan, dan terakhir ada Bapak Arsyad Bahar sebagai kepala laboratorium digital arsitektur. Jadi kita memiliki 4 laboratorium untuk menunjang perkuliahan. Kemudian kita punya 5 KBK, yaitu kelompok bidang keilmuan yang mewadahi penelitian dan pengabdian masyarakat Bapak Ibu dosen, yang sekaligus ini untuk menaungi bidang pendidikan dan pengajaran untuk mahasiswa dan
untuk masyarakat di sekitar kita. Kemudian untuk di akademiknya, ya, sebagaimana kita ketahui, kalian adalah angkatan hebat, angkatan keren, yaitu angkatan 2020, ya, di mana di sini ada kurikulum, daftar mata kuliah sesuai dengan kurikulum angkatan 2020. Jadi angkatan 2020 ini akan menempuh 144 SKS. Ini adalah SKS yang paling sedikit dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Karena angkatan-angkatan sebelumnya itu mencapai 160 SKS. Tapi alhamdulillah kita bisa menyamakan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, di angkatan 2020 lah dimulai untuk 144 SKS ini. Dari kurikulum ini, kita terbagi menjadi beberapa kelompok mata kuliah. Yang pertama adalah terkait dengan mata kuliah umum, mata kuliah wajib yang harus kalian tempuh, yang disarankan oleh universitas. Di sini ada Pancasila, kemudian kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kelompok mata kuliah kekhasan universitas. Ini nih yang membedakan kalian berbeda dengan jurusan arsitektur lain di Indonesia. Nah, di sini kalian akan menempuh ada sekitar 24 SKS yang di dalamnya terdiri dari mata kuliah bahasa Arab, bahasa Inggris, filsafat ilmu, sejarah peradaban Islam, teosofi, studi Al-Quran dan Hadis, serta studi fikih. Ini juga mata kuliah yang diwajibkan untuk kalian ambil, dan ini akan meningkatkan kompetensi kalian di luar kompetensi keilmuan arsitektur. Lantas bagaimana dengan keilmuan arsitekturnya? Untuk keilmuan arsitektur itu kita bagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama adalah kelompok mata kuliah keilmuan keterampilan. Di sini adalah mata kuliah yang akan mengasah kalian untuk belajar berarsitektur. Ada 34 SKS ya. Nah, kemudian ada kelompok mata kuliah keahlian berkarya. Nah, ini adalah mata kuliah core dari jurusan arsitektur UIN Malang ya. Di sini mata kuliah yang harus kalian tempuh dan harus lulus untuk mengambil tingkatan mata kuliah lanjutan di atasnya. Karena berupa prasyarat, terutama ini ya, kita punya kekhasan yaitu berupa desain arsitektur Islami. Yang di sini SKS-nya cukup besar sehingga manfaatkan ini untuk tempat kalian mencari ilmu dan mengembangkan bakat kalian menuju cita-cita yang kalian harapkan. Oke, kemudian kita juga punya mata kuliah pilihan. Ada 3 mata kuliah pilihan di sini yang bisa kalian pilih ya, sebagai peningkatan kompetensi mandiri dari masing-masing mahasiswa sesuai dengan minat bakatnya di kemudian hari. Setelah itu, kalian akan mendapatkan mata kuliah pengantar untuk menuju penyelesaian tugas akhir ya, yaitu ada mata kuliah penelitian arsitektur sebagai penunjangnya, dan yang utama adalah mata kuliah pratugas akhir serta mata kuliah tugas akhir. Ini adalah mata kuliah yang wajib kalian tempuh sebelum menuju ke tugas akhir. Sehingga total dari semua ini nanti akan ada 144 SKS ya. Ini adalah mata kuliah perilaku berkarya. Kemudian ini adalah mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah KKM, ini akan dikelola oleh universitas. Kemudian praktek kerja lapangan ini akan dikelola oleh jurusan sendiri sesuai dengan tujuan dari mahasiswa untuk berkarya di luar jurusannya. Dan ini akan melatih skill kalian ke depan untuk lebih meningkatkan kemandirian, kemudian skill di dalam bidang arsitekturnya. Itu sekilas tentang kurikulum kita. Terus untuk yang lainnya saya akan masuk ke sini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Ini adalah laboratorium penunjang. Kita punya 4 tadi. Ada lab desain arsitektur, ada lab digital arsitektur, kemudian juga ada lab
teknologi bangunan. Ya. Nah, kemudian di sini ada kelompok bidang keilmuan. Nanti kalian bisa searching sendiri di sini, bisa lihat-lihat sendiri, main-main sendiri di sini apa sih isinya ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi. Di sini juga ada roadmap dari penelitian-penelitian jurusan. Kemudian ini adalah penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen ya, yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Di sini ada roadmap secara keseluruhannya. Kemudian di halaman kedua itu ada detailnya. Nanti kalian bisa cek sendiri terkait dengan Bapak Ibu dosen yang ada. Kemudian untuk publikasi, di sini ada publikasi terkait dengan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Terus kemudian ada YouTube channel juga yang sangat berperan penting saat ini karena kita sekarang sedang di era pandemi dan kita semua melakukannya secara online ya. Jadi kalian bisa melihat kegiatan perkuliahan yang ditampilkan melalui YouTube channel. Tapi jangan lupa subscribe ya untuk meningkatkan pengunjung kita ini loh. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya sehingga nanti notifikasinya bisa kalian dapatkan informasi terbaru tentang perkuliahan. Kemudian ini tadi terkait dengan pekerjaan mahasiswa dan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan di sebelumnya ya. Di sini ada kegiatan annual atau kegiatan rutin yang kita lakukan. Sebelumnya kita melakukannya secara offline, tapi kali ini akan kita lakukan secara online. Ini ada Student Works Exhibition online ya. Nanti kalian bisa cek hasil karya seluruh kakak angkatan kalian mulai tadi studio desain arsitektur Islami 1 sampai 6. Kemudian publikasi lainnya itu adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, ya ada di sini. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jurusan arsitektur. Di antaranya kita pernah melakukan joint studio ya dengan UPM Universitas Putra Malaysia. Kemudian kita juga pernah melakukan kolaborasi dengan ITB, kemudian San Carlo University di Cebu, Filipina, juga dengan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Nah, pada tahun yang sama kita juga melaksanakannya di Malang. Nanti di sini kan bisa melihat video-videonya. Kemudian ada yang ketinggalan nih, kira-kira apa ya? Bisa dilihat di sini dulu. Yang pertama terkait dengan prestasi akademik, alhamdulillah kita bisa mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, yaitu pada juara-juara pada sayembara desain, terus kemudian juga ada juara-juara terkait dengan sketsa, ya. Ini yang pencapaiannya sungguh luar biasa karena setiap tahun itu kita mengirimkan dan alhamdulillah kita bisa masuk nominasi bahkan juaranya. Ini detailnya untuk yang lain-lain. Terus kemudian prestasi non-akademik, ya. Jadi ketika kalian nanti akan menjadi mahasiswa, itu ada prestasi-prestasi yang bisa kalian capai secara akademik maupun non-akademik. Yang non-akademik mungkin terkait dengan bakat yang sudah kalian miliki sebelumnya, seperti kakak-kakak kalian saat ini, mereka memiliki bakat di bidang olahraga ya. Jadi ada salah satunya ini adalah Mbak Ilma Yeni sebagai atlet SEA Games tahun 2019. Terus kemudian ya ini adalah karate atlet Asian Games 2018, maaf ya. Dan ini adalah bidang-bidang olahraga lainnya yang telah menorehkan prestasi. Terus kemudian terkait dengan kegiatan kita, ya,
kegiatan kita yang selama ini telah dilakukan. Kalian bisa lihat di sini nanti secara langsung. Terus, nah kira-kira apa tadi yang ketinggalan? Ada satu yang ketinggalan. Kalian belum kenal ya sama Bapak Ibu dosen? Ya, nanti di sini kalian bisa lihat di profil, ada tenaga pendidik atau Bapak Ibu dosen kalian. Kita punya sekitar 25 dosen ya untuk menunjang perkuliahan kalian yang tersebar di tiap-tiap KBK atau kelompok bidang keilmuan. Di sini nanti kan bisa berkenalan kepada Bapak Ibu dosen secara offline, secara online maksudnya ya, supaya kalian nanti ketika pertemuan pertama perkuliahan itu sudah tahu saya ini harus ketemu dengan dosen siapa, ya. Jangan sampai salah jadwal. Oke, karena kita ada integrasi keagamaan, maka kita mempunyai dosen khusus untuk integrasi. Ini kan bisa cek, bisa berkenalan dengan beliau, menyapa beliau. Jadi kendala seperti ini tidak dijadikan alasan untuk tidak saling mengenal ya. Oke. Nanti silakan dicek sendiri ada siapa saja. Oke, ini ya. Nah. Ini ada dosen bahasa Inggris ya. Kemudian ada dosen terkait dengan bahasa Arab. Nah, untuk mengenalkan kalian lagi, dia ada di mana? Saya lupa ini. Ya, di sini. Oke. Ya, untuk itu selamat bergabung dengan jurusan Arsitektur UIN Malang. Selamat datang di jurusan Arsitektur UIN Malang. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kalian bisa segera kuliah secara offline, bisa langsung ke jurusan Arsitektur UIN Malang dan bisa bertemu dengan para Bapak Ibu dosen secara langsung, juga kakak-kakak tingkat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan menikmati sajian berikut ini. Ya, ini adalah jurusan kalian ya. Tadi kampus kita tercinta. Ini ada hasil-hasil karya yang telah diselesaikan oleh kakak-kakak kalian. Ini ada galeri kita. Beberapa karya sudah banyak juga yang diimplementasikan. Ini kegiatan kita tahun kemarin, ini kegiatan kita dengan UPM, saling bertukar pengetahuan, saling bertukar pengalaman. Semoga ke depan kalian juga bisa melakukan hal yang sama.
Ini adalah salah satu kegiatan workshop peningkatan kompetensi dosennya. Dan ini adalah kegiatan dari Hima Hajar Aswad ya, di mana kita membantu untuk mendesainkan dan merenovasi dari sekolah SLB yang ada di Pujon. Jadi kegiatan-kegiatan di luar akademik juga dilakukan tetap berkaitan dengan keilmuan arsitekturnya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi PBAK pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap sehat, saling menjaga, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Saya di sini sendirian ya, jadi tidak masalah. Ini saya punya perlengkapan face shield, tapi tadi disilau kalau mau pakai. Kemudian tidak lupa saya juga selalu membawa masker. Ya, kalau saya tutupin, kalian tidak akan kenal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, salam sehat. Hidup arsitektur!